Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakila Stefania Surahman dengan NIM 1938111090 dari program studi administrasi bisnis semester 7B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 materi yang ada pada lingkup administrasi perkantoran. Baik, kita lanjut saja pada pembahasan. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa saja sih? Yang pertama adalah kontrol produktivitas. Yang kedua adalah korespondensi, surat arsip, dan juga kearsipan kantor. Lalu materi yang ketiga adalah laporan dan rapat. Langsung saja pada materi pertama yang akan saya bahas, yaitu mengenai kontrol produktivitas. Baik, yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai pengertian dari kontrol dan juga produktivitas itu sendiri. Istilah kontrol adalah pengendalian terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai suatu tujuan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mengenai pengertian dari produktivitas itu memiliki arti yang berbeda-beda untuk setiap individu. Namun, secara umum produktivitas ini dapat diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata berupa barang atau jasa dengan masukan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, apa saja sih tujuan dari kontrol dan produktivitas? Di sini saya akan menyampaikan 4 tujuan dari kontrol dan juga produktivitas. Untuk yang pertama, yaitu membantu perencanaan dan penjadwalan kerja. Jadi, dengan menggunakan standar kerja, manajer akan dapat menentukan jumlah waktu real yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Lalu tujuan yang kedua itu memberikan dasar bagi keputusan perusahaan untuk menambah pegawai baru dengan metode yang tepat sehingga tugas atau proyek yang dilakukan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga, membantu menentukan tingkat efisiensi dari metode dan proses kerja yang dilakukan pada saat ini. Lalu yang terakhir nih, yang keempat, yaitu membantu dalam menentukan beban kerja yang sesuai bagi pegawai dan membantu mengontrol biaya operasi perkantoran. Kemudian ternyata pada kontrol dan produktivitas itu terdapat teknik. Ada 5 teknik pada teknik kontrol produktivitas. Yang pertama yaitu laporan produksi, yang kedua pengambilan sampel kerja, yang ketiga time study, yang keempat pengamatan mikromotin, yang kelima standar waktu yang diperkirakan. Jadi kesimpulan pada materi yang tadi saya sampaikan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu dari aset terpenting di suatu instansi. Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung pada SDM-nya. Oleh karena itu diperlukan kontrol produktivitas. Kontrol produktivitas adalah pengendalian terhadap sumber daya manusia terhadap output berupa barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Kontrol produktivitas ini menitik beratkan pada berapa lama sih suatu tugas dapat diselesaikan oleh bawahan, dan ini merupakan input terpenting dalam perencanaan sumber daya manusia. Estimasi biaya pegawai, penjadwalan kerja, penganggaran, maupun dalam mendesain sistem insentif pegawai. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu materi yang kedua. Di sini materi kedua yaitu mengenai korespondensi, surat arsip, dan kearsipan kantor. Nah, mengenai pengertiannya itu sendiri bahwa korespondensi dalam kegiatan perkantoran itu dapat diartikan sebagai teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Bahwa surat itu adalah suatu sarana komunikasi tertulis untuk dapat menyampaikan pesan dari suatu pihak, orang, instansi, atau organisasi kepada pihak lain seperti orang asing, instansi, dan juga organisasi. Oke, saya bahas selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan juga kegunaan. Nah, ternyata fungsinya itu sebagai gambaran mentalitas pengiriman surat dinas sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Surat dinas sebagai pedoman kerja seperti surat keputusan atau surat instruksi. Surat dinas ini sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. Lalu terdapat 3 kegunaan. Untuk kegunaan yang pertama itu untuk pengelompokan arsip yang urusan atau masalahnya sama ke dalam satu berkas. Lalu yang kedua untuk mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Lalu yang ketiga untuk mempermudah menemukan kembali arsip sehingga dapat dicapai penghematan waktu dan juga tenaga. Selanjutnya yaitu terdapat sistem penataan sebuah arsip. Terdapat 2 metode
dalam sistem penataan arsip. Metode pertama yaitu metode kearsipan mendatar. Metode kearsipan mendatar adalah suatu metode kearsipan di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di atas, sedang yang lain di dalam laci-laci, dan sebagainya. Metode ini mungkin sulit untuk mendapat dokumen yang diperlukan. Lalu yang kedua, terdapat metode kearsipan vertikal, bahwa metode kearsipan vertikal ini adalah suatu metode kearsipan di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di belakang yang lain berdasarkan urutan klasifikasi yang diambil. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak terlepas dari saling memberikan informasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Pemberian informasi secara tertulis ini terjadi jika pemberi informasi tidak dapat berhadapan dengan penerima informasi. Kegiatan ini disebut dengan korespondensi dan komunikasi dengan surat. Adapun tujuan umum dari surat sendiri yaitu mengharapkan reaksi yang timbul dari pembacanya tepat seperti yang diharapkan. Jadi, surat sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai laporan dan rapat. Baik, kita bahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu, bahwa laporan secara umum merupakan suatu bentuk pelaksanaan komunikasi secara tertulis dan lisan. Sedangkan secara khusus adalah dalam konteks administrasi, pengertiannya yaitu sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan organisasi. Kesimpulannya bahwa laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data dan informasi mengenai suatu kegiatan yang telah terlaksana dengan baik. Laporan biasanya berhubungan dengan suatu pengamatan, penyelidikan, dan penelitian dari suatu kegiatan yang memperoleh data atau informasi yang relevan. Terdapat 7 syarat laporan. Untuk yang pertama yaitu laporan harus benar dan objektif. Kedua, laporan harus cermat dan jelas. Ketiga, laporan harus langsung mengenai sasaran. Yang keempat, laporan harus lengkap. Kelima, laporan harus tegas dan konsisten. Yang keenam, laporan harus diusahakan secepat-cepatnya. Lalu yang terakhir, yaitu laporan harus tepat penerimanya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai pengertian rapat. Rapat diartikan pertemuan orang-orang suatu sidang, yakni kumpulan orang-orang terutama untuk membahas atau memutuskan persoalan-persoalan. Dapat disimpulkan ternyata rapat itu hakikatnya merupakan salah satu bentuk pertemuan orang-orang dalam suatu organisasi tertentu untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Jadi, kesimpulan pada materi tadi bahwa laporan merupakan setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data dan informasi mengenai suatu kegiatan yang telah terlaksana dengan baik. Laporan biasanya berhubungan dengan suatu pengamatan, penyelidikan, dan penelitian dari suatu kegiatan yang memperoleh data atau informasi yang relevan. Laporan berperan sangat penting sebagai penyampaian informasi dan juga sebagai bahan keputusan. Sedangkan rapat merupakan salah satu bentuk pertemuan orang-orang dalam suatu organisasi tertentu untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila bisa bihak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.